Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan menginginkan kita boleh menjadi saksinya dan bersinar di tengah-tengah dunia. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh terus bersinar di tengah-tengah kehidupan kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyinari hidup kami, memberikan berkat, anugerah, dan damai, memberikan keluarga kami kesehatan, memberikan pekerjaan kami berkat, dan memberikan kami kesempatan untuk melayani. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan untuk mengawali minggu ini. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita dari 2 Tawarikh 21. 2 Tawarikh 21 ayat 2 sampai 6. 2 Tawarikh 21 ayat 2 sampai 6. 2 Tawarikh 21 ayat 2 sampai 6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariyahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikan kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa diri kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Saudara, Raja Yoram ini dia masuk komunitas, geng, kelompok ISTI. 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 Apa tuh? Anggota ISTI itu adalah Ikatan Suami Takut Istri.
Bisa dipastikan bahwa Raja Yoram ini sifat tindakan apa yang dia lakukan dipengaruhi istrinya, Atalia, yang juga bukan hanya Atalianya istrinya, tetapi juga iparnya, yaitu Isabel, ya, yang adalah Nabi Baal. Nah, sewaktu pemerintahannya, ketika zamannya Yosafat, ayahnya, ia mengangkat putra-putranya, memilih supaya putra-putranya meneruskan cara hidup, cara memimpin yang baik. Sama seperti Yosafat yang dekat dengan Tuhan, hidup berkenan. Walaupun ada kelemahannya juga, tapi setidaknya dia berjuang dan dianggap baik sama Tuhan. Tapi Yoram rupanya sebagai putra sulung, pewaris tahta, justru dia kebablasan. Apa yang dilakukan? Dia langsung membantai saudara-saudaranya karena dia tidak mau tergantikan. Belum lagi dia menyembah berhala-hala mengikuti ipar-iparnya. Dan dia memimpin dengan cara yang kejam dan bengis. Jadi betul-betul beda banget, seperti langit dan bumi, seperti panas dan dingin, hidup Yoram dan hidup ayahnya Yosafat. Kebalikan 180 derajat. Bila Yosafat itu hidupnya dekat sama Tuhan, Yoram jauh sekali. Tawar, bahkan cenderung acuh tak acuh, tidak mempedulikan pesan nabi-nabi. Pada saat itu kan musuh Isabel kan Nabi Elia. Jadi ini rajanya berpihak sama musuhnya nih. Musuhnya Nabi Elia nih, kan ngaco berarti ya. Dan peringatan dari Nabi Elia tidak dianggap, begitu ya. Sehingga apa yang terjadi pada kehidupan Yoram, waduh, hidupnya berantakan. Dia sama pemimpin-pemimpin di istana semuanya sakit, penyakit usus yang tidak tersembuhkan. Kemudian ketika dia meninggal, dia tidak dikubur bareng raja-raja karena dia tidak dicintai oleh rakyatnya. Waduh, ya. Hanya karena dia tidak ikut kata Tuhan. Hidup bengis semena-mena. Dan dia tidak dicintai. Jadi kebayang ya, kalau ada kedukaan, orang biasanya nangis gitu ya, sedih melihat orang keluarga yang berduka. Ini orang nggak ada yang berduka. Justru malah senang, akhirnya dia nggak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam hidup kita perlu taat deh, benar. Kita nih kalau mau nekat nggak taat ya. Sudah ada contoh-contohnya termasuk Yoram tuh. Tidak mau taat, hidup semau kita, ngerasa benar kita sombong, kita pendendam, kita tidak mengampuni, kita marah, kita jahat, kita lukai orang-orang yang mengasihi kita tidak mempedulikan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, dan apa yang terjadi? Hidup kita makin berantakan. Sehingga kita nggak mau seperti Raja Yoram ya, kita mau jadi kayak ayahnya Yosafat, hidup dekat. Ya, Raja Yosafat bukan yang nggak ada masalah, ada, hidupnya berat juga, tapi karena dekat sama Tuhan, pertolongan Tuhan jadi lebih datang, lebih dirasakan. Dan pertolongan Tuhan jadi selalu nyata dalam hidupnya. Sedangkan Yoram jangankan mau terima berkat Tuhan, dia aja menjauh dari Tuhan. Sehingga biarlah hari ini kita tidak menjauh dari Tuhan. Hari ini semua kita dekat-dekat sama Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita pun menjadi orang-orang yang dikasihi dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kadang-kadang kami juga seperti Raja Yoram. Kami adalah orang-orang yang kadang-kadang ya bukan hanya egois, tetapi hidup semau kami. Kami menghindari jalannya Tuhan. Kami tahu mana yang benar, kami hindari. Kami tahu mana yang harus kami lakukan, kami hindari. Kami tahu kami harusnya bersabar, berproses, rendah hati, dan mengampuni, tapi kami lakukan sebaliknya. Tuhan ampuni kami, dan kami rindu hari ini kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan hal yang sulit sebenarnya, bisa dilakukan. Berat iya, tapi bisa dilakukan. Asalkan kami bersama-sama dengan kasih penyertaan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.